Bab 1030. Lin Yu melihat ke arah Bu Cheng dan yang lainnya di lantai bawah, dan tidak bisa menahan perasaan sangat terharu. Wei benar-benar tidak berharap saudara-saudara ini memiliki pemikiran yang sama seperti dia. Ini adalah kesamaan pikiran. Tampaknya di jamuan makan barusan, semua orang berpura-pura mabuk seperti dia dan Hu Qingfeng. Kamu kembali dulu, sudah cukup aku dan Lao Niu di sini. Bu Cheng Sen Seng Chong Chun Seng dan Qiu Men berkata, ada terlalu banyak orang, tetapi tidak mudah melakukannya. Jika sesuatu terjadi, Lao Niu dan aku akan melarikan diri dan keluar dengan mudah. Kamu ada di sini, tetapi itu adalah beban. Kakak Bu, mereka banyak sekali, bagaimana kamu bisa keluar? Chun Seng tiba-tiba menjadi cemas, ia tahu bahwa dengan kata-kata ini, Bu Cheng sengaja menghiburnya dan menyuruh mereka pergi, karena begitu dokter misterius itu menemukan Bu Cheng dan Bai Rentu, mereka berdua tidak akan kabur sama sekali. Kesempatan. Terakhir kali mereka menangani lebih dari 20 anggota sekte Suanyi bersama-sama, dan mereka semua terluka parah. Kali ini mereka melawan begitu banyak orang, belum lagi bahayanya. Ya, Kakak Bu, ayo kita mati bersama. Qiu Men juga buru-buru berkata saat ini, dengan kami untuk membantu Anda, setidaknya kami masih memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika kami mati, kami harus membunuh penjaga darat terlebih dahulu, dan membantu Kakak Hu bernapas. Kita semua mati, siapa yang akan melindungi Tuan di masa depan? Pada saat ini, Bai Rentu membuka mulutnya dan dengan dingin menyerang Chun Seng dan Qiu Men dan memarahi. Chun Seng dan Qiu Men tercengang ketika mendengar kata-kata itu, menundukkan kepala, tidak berbicara. Ya, mereka sudah mati, apa yang akan dilakukan suami di masa depan? Bahkan jika kematian ada di depan saat ini, mereka masih paling mengkhawatirkan Lin Yu. Haha, untuk menghindari jatuh ke situasi di mana kalian semua mati dan aku tidak terlindungi, maka aku akan menemanimu untuk menerobosnya. Pada saat ini, Bu Cheng dan yang lainnya tiba-tiba mendengar ledakan tawa. Mereka tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang dengan waspada. Kemudian mereka melihat dua sosok tersapu dari atas gedung, itu adalah Lin Yu dan Hu Qingfeng. Kakak Ho, Kakak Hu. Chun Seng dan Qiu Men terkejut ketika mereka melihat Lin Yu dan Hu Qingfeng, wajah mereka semua tidak percaya. Su Laoshi tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya karena terkejut. Pak, kenapa kamu di sini? Ekspresi langka Bu Cheng berubah, dan suaranya bertanya dengan penuh semangat, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia sudah tahu jawabannya, yang sepertinya sama dengan tujuan mereka. Pak, ini terlalu berbahaya, jangan pergi, serahkan pada kami. Ratusan Rentu buru-buru berkata, kamu harus membunuh Rong Hesu hidup-hidup, menghancurkan dokter misterius, memberantas biara, Liga Master Pedang, dan meneruskan pengobatan Tiongkokku. Bai Rentu tahu bahwa jika dia hanya menasihati Lin Yu pasti tidak akan setuju, jadi dia memindahkan apa yang dipedulikan Lin Yu di dalam hatinya, untuk mengesankan Lin Yu. Wajah Lin Yu mengerut setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan suara yang lurus, Saudara Niu, ini bukan hanya ambisiku sendiri, tetapi ambisi kita semua. Jika kamu tidak dalam perjalanan untuk mencapai ambisiku, maka aku sendiri dan bisa berjalan lagi. Seberapa jauh itu? Tapi. Tidak tapi. Lin Yu segera mengangkat tangannya dan menyela pembantaian 100 orang. Dia melihat ke area villa yang berbentuk tidak jelas dalam hujan dan kabut di kejauhan. Dia berkata dengan bangga, kali ini, kita akan mati di sini, atau semua orang akan keluar hidup-hidup bersama. He Jiarong, jangan pernah hidup sendiri. Artinya, jika terjadi kecelakaan, saudara-saudara kita akan bekerja sama membuat jalan berdarah. Pada saat ini, Paul Forzu juga berdiri dan berkata dengan cemas,
merasa seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari untuk mengekspresikan pikirannya dengan ketiga bersaudara. Ya kakak Bu, jangan selalu berpikir tentang mati, mungkin kita semua bisa selamat. Bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencoba? Qiu Men mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan nada majemuk. Bu Cheng dan Bai Rentu saling melirik dan tidak menghentikan mereka. Pak, waktu saya datang ke sini tadi, saya berbalik. Mereka punya banyak kamera di sekitar area villa. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, namun, saya sudah melakukan beberapa trik pada dua kamera. Meskipun tidak ada kelainan di ruang pemantauan, sebenarnya ada titik buta di antara kedua kamera. Kita bisa sepenuhnya menyelam melalui titik buta ini. Masuk. Ketika saya datang dengan Tuwei tadi, Bai Rentu sudah bersiap untuk latihan langsung malam itu, dan sudah masuk untuk menjelajahi medan. Awalnya, dia berencana untuk datang sendiri, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia ditemukan oleh alat bantu jalan ketika dia baru saja pergi, jadi dia harus membawa alat bantu itu lagi. Hebat, Kakak Niu. Lin Yu mengangguk dengan gembira, dan berkata kepada Bai Rentu, dibandingkan dengan kami, kamu lebih akrab dengan medan di dalam. Kami akan mengikuti kamu kali ini dan kami akan mendengarkan kamu. Ini baik. Ratusan orang menanggapi, lalu menyapa semua orang untuk berjalan menuju titik buta yang telah disiapkannya. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan hampir semua lampu di seluruh area villa telah padam, dan hanya ada beberapa kamar tersisa di ruangan dengan cahaya kuning redup, yang tampak sedikit kabur di tengah hujan dan kabut yang suram. Setelah Bai Rentu membawa Lin Yu dan yang lainnya keluar pagar di sisi area villa, dia menemukan tanda yang dia buat, dan kemudian membiarkan Lin Yu dan yang lainnya berbaris dengannya dalam barisan vertikal, dan kemudian dia dengan cepat bergegas masuk. Melompat melewati pagar. Lin Yu dan yang lainnya mengikuti dengan kelincahan dan melompat ke area villa. Ratusan orang bersembunyi di bawah salah satu villa dan melakukan penyelidikan, dan kemudian memimpin Lin Yu dan yang lainnya dengan cepat berlari ke depan, tetapi tiba-tiba dia berhenti, melambaikan tangannya tiba-tiba, dan dengan cepat memanggil Lin Yu dan yang lainnya untuk jongkok. Dia bersembunyi di balik holi samping. Tidak lama kemudian, dua berkas cahaya menyala, dan kemudian dua pria berseragam keamanan berjalan lewat sambil menghisap rokok. Setelah keamanan pergi, Bai Rentu memanggil Lin Yu untuk bergegas menuju villa tempat raja berada, dengan fleksibel melangkah ke dinding halaman, bersembunyi di akar dinding, dan dengan waspada memindai kedua villa itu. Lantai. Saya melihat bahwa villa tempat tinggal musuh tidak sedikit pun istimewa, ukuran dan gaya arsitekturnya sama dengan villa-villa lain, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, villa ini terletak di lokasi terbaik di seluruh area, meski bukan yang paling sentral, tetapi dari pemandangan. Lihat, dia bisa melihat villa manapun di seluruh area villa, yang juga berarti villa manapun di area villa juga bisa melihat sisinya. Setelah Lin Yu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit kewalahan oleh tata letak yang menggerakkan seluruh tubuhnya. Dia berbisik kepada semua orang, setiap orang harus berhati-hati ketika bertindak untuk sementara waktu. Jangan biarkan dia berbicara sebelum Anda bertemu dengan musuh. Suara apa saja. Semua orang mengangguk serempak, dan mereka sudah memikirkan ini. Pak, jaring anti-maling dipasang di lantai 2. Agar tidak menimbulkan suara, kita hanya bisa keluar dari lantai 1. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian mengeluarkan kabel baja yang sudah disiapkan, dan bersiap untuk membukanya sebentar. Lao Niu, apakah ada alat alarm di pintu? Bu Cheng bertanya dengan suara yang dalam. Apakah Anda lupa apa yang saya lakukan? Bai Rentu tersenyum dingin, dengan sedikit arogansi dalam tawanya, bercanda, apalagi villa semacam ini, itu adalah villa kelas atas tempat orang asing kaya tinggal, dia dapat dengan mudah menyelinap masuk. Jika dia menjadi orang biasa, dia bisa membunuh target dengan diam-diam ketika dia datang sendiri,
Tapi dia bukan orang biasa, dia adalah master seni yang mendalam seperti dia. Area villa ini bukan pengawal biasa, tapi juga ahli ilmu kebatinan. Sambil berbicara, Bairentu berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit di belakang villa dan melihat ke dalam dengan hati-hati, tetapi karena itu adalah kaca buram, dia tidak bisa melihat ke dalam sama sekali, jadi dia dengan cepat memecahkan kunci di pintu. Siap melakukannya. Bu Cheng berkata bahwa dia sudah mengeluarkan pedang di tangannya. Kalau saja mawarnya ada di sana. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba tersenyum dan menghela nafas. Dalam hal ini, penggunaan narkoba mungkin bisa membantu. Meskipun Lin Yu juga dapat membuat obat psikedelik, semuanya adalah obat keringat Mongolia biasa, yang tidak ada bandingannya dengan berbagai obat psikedelik yang sedang dikembangkan. Karena tujuan tercela dari hal semacam ini selalu dibenci oleh pengobatan Tiongkok, buku kedokteran bidang pengobatan Tiongkok hampir tidak mencatat metode pembuatan obat. Saat dia berbicara, Bairentu sudah membuka pintu kamar, dia melambai ke Lin Yu dan yang lainnya, lalu membuka pintu, bangkit untuk masuk, tetapi tiba-tiba sosok muncul di depannya.